Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryanto selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Elvina Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 0449800551. Saya dari perwakilan studi S1 Manajemen Universitas Terbuka Pekanbaru. Di diskusi 4 ini, saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus. Dan yang akan saya paparkan adalah berbagai macam varian dari COVID-19 yang sangat berbahaya. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Berbagai jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga gejala yang lebih serius. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dari sekian banyak mutasi tersebut, terdapat 2 varian yang cukup menggemparkan, yakni Delta dan Omicron. Kedua varian ini terbilang mengkhawatirkan akibat tingkat penularan dan keparahan yang ditimbulkan jika terpapar varian tersebut. Selain Delta dan Omicron, sebenarnya masih banyak varian lain yang muncul di berbagai negara. Berbagai negara melakukan lockdown agar virus-virus tersebut tidak berpindah ke satu negara dan lainnya, dan agar penekanan penyebaran virus corona dapat dilakukan. Varian baru Omicron dikatakan sebagai varian yang memiliki paling banyak strain dan mutasi melebihi dari semua jumlah varian yang mendominasi di Indonesia pada saat ini. Ilmuwan mengatakan bahwa varian tersebut memiliki jumlah mutasi yang luar biasa tinggi dengan lebih dari 30 protein lonjakan kunci. Itulah mengapa Omicron dinilai lebih cepat menular dan menyebabkan melemahnya sistem kekebalan pada tubuh. WHO menyatakan bahwa ada berbagai nama baru untuk varian virus corona yang telah terdeteksi di sejumlah negara. Penamaan semacam ini dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Berikut beberapa varian virus corona yang ada di beberapa negara di dunia. Yang pertama yaitu varian Alpha. Varian virus corona Alpha yang merupakan varian virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020. Yang kedua yaitu varian Beta. Virus corona varian Beta pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela. Varian ini 2 kali lebih infeksius dibandingkan virus COVID-19 yang muncul pertama kali. Yang ketiga yaitu varian Gamma. Varian Gamma adalah varian yang ditemukan di Brazil. Varian ini awalnya mengakibatkan ledakan wabah di Brazil hingga memicu kenaikan jumlah pasien dan angka kematian yang drastis. Para peneliti di Harvard University, Amerika Serikat, mendapatkan fakta tingkat kematian akibat varian Gamma lebih tinggi dibandingkan dengan varian awalnya. Yang keempat yaitu varian Delta. Varian Delta pertama kali ditemukan di India yang diduga menyebabkan peningkatan kasus pada gelombang kedua pandemi di India sejak Februari 2021. Varian ini telah ditemukan di lebih dari 74 negara.
Pada 3 Mei 2021, varian ini juga telah masuk ke Indonesia. Penularan dan penyebaran varian Delta mencapai 40% lebih cepat dibandingkan varian Alpha. Selain itu, varian ini dapat menimbulkan komplikasi yang lebih parah pada pasien lansia dan pasien yang dengan penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Yang kelima yaitu varian Epsilon. Varian Epsilon merupakan varian COVID-19 yang muncul dari negara bagian California di Amerika Serikat pada Juli 2020. Munculnya varian ini diikuti dengan bertambahnya kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat. Di seluruh dunia, sebanyak 46 negara melaporkan kasus positif akibat terjangkitnya varian ini. Namun, tingkat penularannya tidak begitu tinggi seperti di Amerika Serikat. Indonesia bahkan tidak melaporkan munculnya varian ini di dalam negeri. Yang keenam yaitu varian Zeta. Varian virus corona ini lebih dahulu terdeteksi di Rio de Janeiro, Brazil. Sebelumnya, varian ini sudah menyebar dan terdeteksi lebih dahulu di Inggris. Varian virus corona Zeta dianggap tidak menyebabkan kekhawatiran dari segi penyebarannya. Yang ketujuh yaitu varian Eta. Varian Eta adalah varian yang baru didapatkan dan diidentifikasi di Inggris. Menurut para ilmuwan, varian ini memiliki beberapa mutasi pada gen. Meski demikian, sejauh ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa virus corona varian Eta ini lebih menular hingga menyebabkan keparahan pada penderitanya. Yang kedelapan yaitu varian Theta. Virus varian ini dideteksi di Filipina. Varian ini belum cukup memiliki bukti bahwa akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti kebanyakan varian lainnya. Namun varian ini memiliki kemungkinan lebih besar dan lebih cepat dalam tingkat penularannya. Kesembilan yaitu varian Lota. Varian yang ditemukan di New York, Amerika Serikat pada bulan November belum diketahui apakah dapat menular atau tidak. Varian virus ini dikabarkan belum tersebar luas baik di New York maupun negara-negara lainnya. Ke-10 yaitu varian Kappa. Varian virus Kappa merupakan varian baru yang memiliki mutasi ganda dari negara India. Dilaporkan bahwa ada sebanyak lebih dari 2,7 juta kasus infeksi yang telah terjadi. Varian ini juga diduga dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas pada vaksin. Yang ke-11 yaitu varian Lambda. Varian virus ini pertama kali ditemukan di Peru. Selain Peru, sejauh ini varian Lambda telah terdeteksi pula di Chile, Argentina, dan Ekuador. Varian baru ini sangat menular dibandingkan virus yang lainnya. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hingga hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang seperti lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi,
gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, ataupun kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Bagaimana COVID-19 ini menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung, mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini dapat menempel pada benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya pentingnya untuk kita mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19? Meskipun beberapa pengobatan barat tradisional maupun rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan barat maupun tradisional. WHO juga sedang mengordinasikan upaya-upaya penanganan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Inilah beberapa varian COVID di dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan, Omikron itu ditemukan di Afrika Utara sejak November 2021. Alpha ditemukan di Inggris sejak September 2020. Gamma ditemukan di Brazil sejak November 2020. Delta ditemukan di India pada Oktober 2020. Dan corona ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Cara yang paling efektif untuk melindungi diri dan orang lain dari COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, jalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku yang terlipat, ataupun dengan menggunakan tisu. Yang keempat, jaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 1 meter. Upaya yang dianjurkan pemerintah yaitu dengan menjaga jarak. Menjaga jarak juga cara yang efektif, bahkan sangat penting agar tidak tertular oleh penyebaran virus. Begitu juga dengan memakai masker. Memakai masker sangat penting saat pandemi untuk menghindari penularan COVID-19. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata yang saya ucapkan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.